Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pagi ini? Semua kita wajib bersyukur masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas sepanjang hari. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Gembala dan juga Ibu Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, sebelum kita belajar tentang seperti apa sih dewasa iman kita berdoa dulu, kita meminta Roh Kudus agar kita semua dimampukan untuk bisa memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur pernyataan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami mau belajar merenungkan firman Tuhan, biarlah firman yang kami pelajari merupakan maksud Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti dan menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami yang kami hanya alatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah dewasa dalam iman. Saya ulangi lagi, adalah dewasa dalam iman. Kita ambil dari Ibrani 5 ayat 12 sampai 13, isinya demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah kecil. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, seorang dalam iman dinyatakan dewasa pada saat seseorang tersebut telah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Jadi dia nggak mudah ditipu, tergoyahkan. Dia tidak mudah melihat sesuatu yang dunia tawarkan itu tergiur. Karena berbagai pengajaran-pengajaran sesat dunia sudah berikan. Karena kenapa? Karena orang ini memakai Roh Kudus untuk menghadapi setiap malam. Dia mengundang Roh Kudus dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dia tidak bisa tergoyahkan dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan. Namun kalau orang yang belum dewasa, cenderung dia tidak bisa bertanggung jawab dalam hidupnya. Nggak bisa kontrol dirinya. Sikapnya, perilakunya impulsif sekali. Dia senang perhatian orang, senang dipuji. Sehingga dia tidak jarang ketika berbuat salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Itu bahaya sekali. Namun apa sih bedanya dewasa dan kedewasaan? Berpikir dewasa adalah cara seseorang itu berpikir. Sedangkan kedewasaan berpikir adalah pola pikir seseorang itu sendiri yang sudah terbentuk. Bagaimana pesan Alkitab tentang menjadi dewasa? Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita semua dituntut menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Ada 4 ciri orang dewasa secara iman atau secara rohani. Pertama, dia siap menerima makanan keras. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak tersinggung. Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai renungan, sebagai rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang kedua, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, dia bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas yang dilimpahkan. Dia bisa dipercaya. Yang keempat, dia memiliki keyakinan yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau kita baca dari ayat firman Tuhan tadi bertutur tentang kedewasaan iman, pribadi manusia yang disebut dewasa secara iman adalah orang yang tidak mudah terpengaruh. Karena ukuran kedewasaan iman bukan didasarkan pada sudah berapa lama dia menjadi seorang pengikut Kristus. Seberapa sering dia mengikuti aktivitasnya di gereja. Ukuran kedewasaan iman memang berkaitan dengan bagaimana upaya seseorang untuk selalu dekat dengan Tuhan dan menempatkan firman Tuhan sebagai pelita hidup untuk menerangi seluruh alur kehidupannya.
Meskipun sudah lama percaya, sudah lama rajin ke gereja, sudah lama beraktivitas, belum tentu dikatakan imannya dewasa. Orang yang masih mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri, kekuatan fisiknya untuk menyelesaikan masalah, maka orang tersebut boleh dikatakan belum dewasa dalam beriman. Bapak Ibu sudah terkasih, demikianlah halnya dengan seseorang hidup sebagai aktivis di gereja. Namun diri seseorang tersebut masih suka bersikap licik, sombong, orang termasuk dalam kategori yang belum dewasa dalam imannya. Perbedaan itu akan terlihat tuh apabila kita membandingkan dengan kehidupan seorang yang benar-benar berpegang teguh pada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka di dalam dirinya akan ada sikap tulus, berserah diri secara totalitas kepada Tuhan. Lalu apa? Ada satu roh yang bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa mengasah dalam kehidupan dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang tercermin bahwa dia memang mengandalkan Tuhan. Bedanya dewasa dengan kedewasaan inilah yang seringkali harus kita pelajari lebih jauh. Seringkali kita punya kemauan kuat untuk selalu menyatakan kebesaran kasih Tuhan. Ada hasrat, ada kerinduan untuk orang lain hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang dewasa secara iman tidak akan pernah mencoba menghadirkan motif atau pola pemikiran yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena dia percaya bahwa kebenaran di dalam Kristus bukanlah untuk menyesatkan orang lain maupun membangun opini, pola pikir orang lain, membuat kebenaran tentang firman Tuhan yang bukan dari sumber pengajaran yang benar. Lalu bagaimana menjadi dewasa rohani? Dia tunduk kepada kehendaknya, bertobat dalam cara berpikirnya. Dia memperoleh pemahaman-pemahaman baru dan yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan sekedar dia berbicara, bukan sekedar dia mengatakan sesuatu. Bapak Ibu sudah terkasih, bisa dikatakan seorang dewasa secara iman akan selalu mengalami pertumbuhan iman dan selalu menjadi pola hidup yang membuat imannya selalu bertumbuh. Semua itu bisa terlaksana bila orang itu taat, rajin beribadah, rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan dia akan peka akan kehendak perintah Tuhan. Di situ kan ada firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 10b, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi. Itu tertulis dalam Ibrani 8 ayat 10b. Dan firman Tuhan dan Roh Kudus ada pada kita. Oleh sebab itu, pakailah waktu-waktu yang kita miliki untuk mempelajari, merenungkan, menggunakan firman Tuhan sebagai kehidupan kita sehari-hari, memampukan tentang permasalahan-permasalahan yang boleh kita hadapi. Sehingga ketika kita ada masalah, kita datang ke kaki Tuhan. Kita berhadap ke hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia. Sehingga kita beroleh berkat Tuhan. Walaupun jawaban yang Tuhan berikan bukan pada saat dan kita menyadari lewat masalah kita dibentuk. Kita diajar peka. Kiranya dengan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, kita semua dimampukan menjalani alur kehidupan untuk menjadi dewasa dalam beriman. Sehingga kita menjadi semakin bersinar layaknya anak-anak Tuhan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami lewat firman Tuhan, renungan yang kita pelajari bersama. Biarlah kami terus belajar menjadi dewasa dalam iman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami tidak sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Tuhan Yesus memberkati.